Pak Sony, ini kan sampai ahli Ya. di UMKM, UMKM yang biasanya kan masalah pasar atau penjualan. Kira-kira punya masalah apa sih yang di masa pandemi ini biasanya untuk penjualannya menurun? Yang jelas kalau masalah di zaman pandemi ini, semua produk itu apapun bentuknya itu mengalami dampak. Seperti saya pribadi aja kan, contoh ya. Penjualan saya sebelum pandemi memang ceter, karena saya punya usaha itu dan pameran awal mula. Tapi karena memang pasca pandemi banyak mall yang tutup, mau nggak mau omset saya nol sama sekali untuk pameran. Kalau untuk gerobak juga mengalami penurunan karena saat itu orang tidak boleh berkerumun di pinggir jalan. Jadi malah makannya harus bawa pulang sebenarnya. Mereka tidak perlu bergerobak, tapi cukup jualan di rumah. Itu bicara tempat, bicara yang dalam bentuk fisik. Tapi kalau dalam bentuk misalnya es krim, saya kayak zaman pandemi orang itu juga kebanyakan apa ya, mereka di rumah yang tadinya mereka bekerja sebagai karyawan, sekarang mereka buat sendiri di rumah selama work from home. Ya itu juga ada hikmahnya ya. Artinya banyak yang nyanyi sekarang persaingan. Berarti contoh produsennya. Ya, contoh. Produsen persaingan. Ya, saya membuat usaha risoles. Ya. Nah, dulu saya punya klien itu selalu beli, setiap minggu sekali masih beli. Nah sekarang, Mas, sementara saya tidak beli, saya buat sendiri sama anak saya kegiatan di rumah sore hari. Ini juga berpengaruh. Karena waktu. Karena banyak waktu di rumah. Jadi, mereka. customer akhirnya tidak langsung membeli, Ya. tetapi Produksi sendiri. Nah, terus sela-sela itu kira-kira amunisi apa yang digunakan untuk tetap stabil penjualan? Ya kita harus punya inovasi. Jadi saya juga akhirnya nggak jualan sesuai dengan produk saya awal. Apapun saya jual, termasuk kebutuhan rumah tangga, contoh panci, terus pelenangan dari impor itu ya, dari Cina itu saya jualan itu juga ada yang laku, termasuk teko kopi. Nah, apapun saya jual, termasuk akhirnya saya nyelentang sedikit jualkan ini Pak untuk Lebaran tahun lalu. Itu pun juga ada kendala. Contoh, saya berapa kali Lebaran itu jualan kacang, ya kan? Jualan kacang, ya kacang camilannya kalau untuk Lebaran itu. Nah perkiraan saya bisa mencapai 1 bulan menjelang Lebaran itu 50 kilo. Pasarnya jelas. Pasarnya jelas, sudah punya klien tadi, ya sudah ada klien tadi. Jadi pengembangan. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang beli masalah? Dulu kalau satu orang belinya 3 kilo, 4 kilo. Kalau sekarang nggak boleh berkunjung ya Mas. Nah, ini kan juga masalah Pak. Kendala. Jadi pengaruhnya di situ. Nah, Terus berarti kan pola atau teknik pemasaran kita yang harus kita ubah. Ya. Meskipun customer ada kendala, ya. tapi kan yang makan tetap. Ya, makan Kalau tetap. ini kan masalahnya makanan. Jumlahnya yang berkurang. Jumlahnya yang berkurang. Ya akhirnya beli cuma 2 kilo tok. Jumlah berkurang itu karena pasar kita kan harapannya hari raya, Nah, silaturahmi, ya itu betul. silaturahmi. Tapi semua orang kan sebetulnya kan juga butuh. Ya, Nah, betul. berarti teknik sampai ke konsumen itu yang harus kita kelola. Ya. Seperti saat ini, ya kita komunitas-komunitas kan juga terbatas, ya, terbatas, kumpulan-kumpulan terbatas. Tapi sebetulnya orang kan ya pengen minum semua, pengen nyamil semua. Pengen nyamil semua. Sedangkan yang bisa konsisten buka, Nah. itu kan saudara. Jadi ya nikah ini. Kalau Dan menurut sampean dan belum mungkin ide. jadi sebenarnya gini Pak, saya ingin itu dengan cara promosi yang memang unik, ya kan. Jadi memang kita tetap promosi itu dengan cara apapun, online, di marketplace, entah itu IG, entah itu di Tokopedia, entah apa. Cuman memang kalau bicara masalah kendala, saya harus bicara di depan. Kendalanya IG itu sekarang, ini pendapat saya pribadi, tidak seperti zaman tahun 2013an dikeluarkannya. Kalau dulu mungkin pemasarannya cuma 5 juta. Sekarang mungkin sudah puluhan juta, semuanya main di IG. Belum lagi IG nanti kalau ditutup. Nah, itu bermasalah. ya. Facebook ditutup Nah. bermasalah. Nah,
marketplace lain nanti ditutup, itu kan bermasalah. Berarti kuncinya apa? Kita tetap offline supaya adanya, Pak. gerai-gerai itu misalnya itu kan ajang pameran, Ya. Bukalapak, terus IG, Facebook, ini kan hanya ajang pamer kita. Nah, ajang pamer kita ini kalau misalkan ditutup semua, ya kita mau kemana lagi? Ya tetap kita yang susah lagi. Ya. Nanti muncul baru, nah, data konsumen kita kan hilang. Ya. Ini apa yang harus kita lakukan? Ya kita kan harus memiliki rumah sendiri. Lah rumah sendiri ini adalah dalam bentuk web. Ya, webnya itu .com ya, sony.com, ya. Kan seperti itu. Itu kan tidak kemana-mana, yang mengelola dengan sendiri. Ini kan mungkin selama. Nah, mungkin teman punya gambaran bagaimana kita memudahkan teman-teman UMKM ya, untuk memiliki rumah sendiri. Karena mereka kan awam. Atau ya gak paham lah, harus ngerti ini pokoknya mantangan lah gitu. Monggo Pak, misalnya punya gagasan apa nanti bisa disampaikan dan kita insya Allah support. Sebenarnya gini Pak, kalau di UMKM itu, kalau bicara UMKM itu adalah bicara masalah produksi, bicara pemasaran, bicara pengiriman, terus kemajuan, komplain-komplain itu pasti ada. Termasuk yang menjadi masalah adanya sekarang ini banyak orang pelatihan membuat konten. Nah, kalau saya sempat melakukan sendiri, waduh sekarang zamannya online, saya tak buat konten sendiri. Tapi ternyata apa? Saya keteteran. Kapan saya harus produksi? Nggak sempat. Nah, saya malah ingin melibatkan anak-anak muda yang jago-jago buat konten. Mereka kan bisa kerja di rumah. Contoh saya punya penghasilan bisa saya sisihkan dari keuntungan saya misalnya sekian ratus ribu per bulan. Coba kamu buatin aku konten dengan kesepakatan 1 hari 1 upload. Nah, kamu tak bayar gitu. Inilah gunanya kita kolaborasi. Nah, berarti kan salah satu kendala kita kan sudah kita temukan. Betul. Di saat marketplace atau ajang pamer kita tertutup, kita kan harus sudah mensiasati bahwa kita harus punya rumah sendiri. Nah, di saat kita membuat rumah, itu pun kita kan juga butuh tukang. Tukangnya kalau bisa ya anak-anak SMA, gitu ya. SMK Widyatama kan siap. Setelah itu merawat, jadi merawat, ya misi apa lagi ya. Dan inilah yang dinamakan kolaborasi. Karena tanpa kolaborasi juga tidak mungkin. Kita kan berhasil tidak mungkin. Dari situ maka untuk penjualan produk ini seperti yang dikendalakan Pak Sony masalah distribusi, ongkir. Satu contoh begini, saya punya pemikiran ada calon customer kita itu orang Surabaya, sedangkan barang ini atau produk ini adanya di Dampit. Ongkirnya Dampit Surabaya paling tidak kan sudah 20.000. Sedangkan kurir itu kan juga tidak mau 20.000 Surabaya PP ya. Saya kan butuh paket. Nah, ini kan juga UMKM harusnya kuat juga, punya gudang. Gudang daerah Sidoarjo. Di saat pembelinya daerah Surabaya banyak, maka dari Sidoarjo ke Surabaya ini paling kan hanya 5.000. 5.000. Berarti UMKM daerah Sidoarjo itu harus punya gudang. Gudang titipan produk dari Dampit, dari Blitar, dari mana gitu ya. Dijemput aja barang. Dijemput barangnya, kita taruh di Sidoarjo. Yang emas nanti Sidoarjo, yang ngirim Sidoarjo. Jadi di sana juga berlakukan kurir UMKM. Itu kayaknya enak. Jadi motong distribusi dan orang kan misalnya mau beli jeblok aja harganya sering kendala Pak. Saya tuh kadang-kadang orang mau nyoba es krim saya harga 30.000. Saya makanya saya buat aturan minimal 2. 30.000 ongkirnya 10.000. Nah, itu kan minimal 2 malah free ongkir saya untuk khusus sampai Batu. Malang Raya. Malang Raya. Yang jadi masalah memang banyak orang kami itu nggak tahu cara menghitung ongkir kalau dia melakukan sendiri. Yang kedua masalah pengiriman. Saya ngatur beberapa teman kami itu, contohnya Pak Yoga itu ya. Itu dia dulunya setiap ada pesanan 2, 3 nasi goreng dia kirim.
dia kirim. Akhirnya apa? Kesel sendiri. Walahan. Nah, akhirnya saya suruh coba 2 jam. Ya. Jam 11 ke jam 12 itu orang makan siang. Nah, kumpulkan semua orderan buat 10. Ya. Nah, nanti jam 3 untuk makan ini buat jadi pengiriman bisa 2 sampai 3 kali kirim. Itu Ngirim pernah langsung. saya lakukan begitu. Hmm. Di depot saya itu nasi goreng itu Hmm. dulu sebelum ada WA SMS antar. Ah, Jadi saya punya brandnya atau brandingnya SMS antar. Jadi siapa yang SMS pesan apa, saya antar ke tempat kosnya. Nah, setelah itu karena yang SMS itu banyak, tenaga karyawan saya hanya 4. Akhirnya kan kewalahan. Saya rubah. SMS ambil. Jadi Ya, ya. pesan dulu langsung ambil dan itu juga banyak. Nah, sekarang kalah sama GoFood. Ya, Betul. GoFood juga sama sebetulnya kan, ya pesen, tapi yang pesen orang lain sekaligus antar. Jadi sebetulnya konsep-konsep itu sudah kita jalankan, tetapi kadang kita kan juga batasan pemikiran kita itu tidak berubah. Karena pasar kita ini kan sebetulnya yang kita bidik kan anak kos sekitar Ya. kita. Misalnya, ya paling radius berapa sih? 4 kilo tidak sampai. Maksimal 10 lah. Nah, sehingga sekarang kan sudah ke GoFood itu kan full. Sego goreng belimbing bisa dikirim dengan jedok, bisa dikirim dengan wakil, kan gitu, bisa kirim dengan pakai saji. Itu kan sebetulnya kan perluasan. Ya jangan lupa nanti ini kan GoFood kan bisa tertutup. Ya. Tapi kalau GoFood ini sudah dipegang oleh owner sendiri, Startup yang memang ya startupnya dipegang sendiri, Takwa. kan kita ditutup karena Ya. apa? Dia penguasa semuanya. Tapi coba kalau misalkan ikut Facebook dihack orang, ya sudah mati dia. Sudah mati. Ya, itu juga mungkin yang perlu kita kalau saya begini Pak, menganalisa bahwa tidak semua barang itu bisa di online saja. Ya, artinya begini Pak, sebenarnya kalau kita bicara awal, harusnya kita melakukan 2 sistem, online dan offline. masih. Artinya begini, offline itu loh, kuasai pasar yang ada di sekitar kita. Banyak saya temui pelaku UMKM ketika saya tanya, kau gabung ngerti apa orang? Nggak tahu Pak. Malah ke orang lain yang tahu. Artinya gini, yang di depan mata sekitar kita itu banyak yang belum tahu. Nah, Kenapa itu. nggak kita garap? Sekarang banyak orang menganggap bahwa kita ngimu tuyul. Ya. Ngimu tuyul, Tapi- ngimu pesugihan. Bayangannya gini Pak, Maman. Pak, offline tak kesel. Ya kan kesel Pak, lapo saya kira zaman canggih. Saya cuma bilang gini, saya katakan itu. Kamu tahu nggak Indofood, rokok, ya atau operator seluler. Sampai sekarang kita belum lahir, dia pakai sistem offline. Offline, walaupun dia online kan, iya kan? Ada museum. Dia nyuruh, malah dia nyuruh salesnya datang ke toko-toko, sambang. Ngapain? Bukan cari orderan toh. Dia mempelajari, Bu, kompetitor saya sekarang saya jual rokok, punya promosi apa? Ya, atau misalnya Rinso, oh Bu, sekarang Rinso gini. Nah, saya punya produk di luar Rinso lah misalnya ya. Online-nya. Nah, Online-nya tidak jualan. tidak jualan, tapi promo. Nah, branding tetap. Selera mau berani rokok apa? Nah. Selera mau. Tapi banyak kan teman-teman males Pak melakukan offline. Nggak ada lo, nggak rame. Betul. Padahal kalau saya pribadi, saya penganut tahap offline. Kenapa? Bertatap muka dengan owner, bawa barang cuma 1, tapi negonya 1 dus. Ya. Ya kan? Cok 1 cuma contoh. Tester. Tapi ketika kita banyak ngobrol 1 jam aja, akhirnya Bu, kenapa nggak sekali 1 jam bisa saya kirim? Ya. Tapi dengan online, beli 1 pamer. laku 1 pamer itu seminggu sekali. Nah, ini maksudnya ya ini testimoni guyonannya kita gitu. Artinya gini loh, apapun yang kita kerjakan mau offline online, ya lakukan aja dengan cara apapun. Sederhana Pak, kalau online bener katanya Bapak, kepikir nggak le satelit itu diantem meteor. Buyar Pak. Ya wes, mari kita ini gitu. karena kita sudah tahu permasalahannya, ujung pangkalnya juga sudah tahu, hilir, hulu juga sebetulnya kita paham. Cuman kadang kita mau melaksanakan ini yang kadang kapan mulainya kan ayo kita segera mulai dan eksekusi, nggak usah pikir panjang. Dalam waktu dekat kita buat kesepakatan kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.